Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diniki Putra dari IPSA menjelaskan sedikit tentang apa itu teknik sampling dan cluster sampling. Teknik sampling yaitu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data yang sebenarnya. Teknik sampling itu ada dua, yaitu secara acak dan random. Secara acak intinya setiap elemen tidak mempunyai kemungkinan, sedangkan random yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk dijadikan pada setiap elemen populasi. Artinya begini, jika ada elemen populasi 100 dan yang diambil itu 25, ada kemungkinan 25 ataupun 100 untuk dijadikan sampel. Sedangkan apa itu cluster sampling? Cluster sampling yaitu sebuah unit sampling yang di dalamnya berisi unit-unit sampling yang lebih kecil. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu. Mungkin cukup itu penjelasan singkat dan intinya dari teknik sampling dan cluster sampling tersebut. Materi lebih lengkapnya ada di makalah dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Mas Dini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Dini, bahwa teknik cluster sampling adalah sebuah unit sampling yang di dalamnya berisi unit-unit sampling yang lebih kecil. Nah, untuk menggunakan teknik cluster sampling ini, kita dapat melakukan beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama, kita dapat membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau beberapa klaster. Yang kedua, kita dapat memilih beberapa klaster sesuai dengan penelitian yang sedang kita lakukan melalui pemilihan sampel acak yang sistematis. Yang ketiga, dari beberapa klaster yang sudah kita tentukan secara acak, kita dapat memilih untuk memasukkan semua data sebagai subjek atau memilih beberapa subjek dari setiap klaster melalui random sampling yang sistematis. Nah, setelah melakukan beberapa langkah, kita juga dapat memasukkan data yang akan kita teliti dengan menggunakan teknik cluster sampling itu ke dalam rumus teknik cluster sampling. Nah, rumus teknik cluster sampling sendiri yaitu F kecil dan I kecil sama dengan N besar I kecil per N besar. Nah, F dan I kecil di sini sebagai sampling fraction cluster. Lalu N besar dan I kecil di sini sebagai banyaknya individu yang ada dalam klaster, lalu N besar sebagai banyaknya populasi seluruhnya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menggunakan teknik cluster sampling, serta juga kita telah mengetahui rumusnya, di sini ada satu soal beserta penyelesaiannya dengan menggunakan teknik cluster sampling. Soalnya, seorang peneliti hendak melakukan studi pada populasi yang jumlahnya 4.000 guru dalam 100 sekolah yang ada. Sampel yang diinginkan adalah 400 orang. Cara yang digunakan adalah teknik sampel secara klaster dengan sekolah sebagai dasar penentu logis klaster yang ada. Bagaimanakah langkah menentukan sampel tersebut? Maka yang telah kita ketahui yang pertama adalah total jumlah populasi ada 4.000 guru. Lalu jumlah sampel yang diinginkan ada 400 orang. Dan dasar logik klaster ada 100 sekolah. Yang pertama, kita tentukan dahulu populasinya, yaitu dengan cara menentukan populasinya adalah dengan cara total populasi dibagi dengan jumlah sekolah. Artinya, 4.000 dibagi 100 sama dengan 40. Lalu, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus NI. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus yaitu NI, di mana NI adalah jumlah sampel yaitu 400, lalu per N besar adalah jumlah dari total populasi yang kita tentukan, jumlah dari populasi yang telah kita tentukan tadi yaitu sebanyak 40. Jadi 400 dibagi 40 sama dengan 10 sekolah. Jadi
Hasil dari penghitungan dengan teknik cluster sampling tadi adalah 10 sekolah. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari cluster sampling. Kelebihannya yang pertama adalah rendahnya biaya yang harus dikeluarkan ketimbang jika menggunakan metode stratified random sampling. Yang kedua, mencakup populasi yang luas. Yang ketiga, meminimalisir variabel yang membingungkan. Yang keempat, pengambilan sampel dilakukan dengan tepat, akurasi hasilnya memiliki persentase yang tinggi. Selain memiliki kelebihan, cluster sampling juga memiliki kelemahan. Yang pertama, kurang efisien dalam proses pemilihan anggota sampel dibandingkan metode lain. Yang kedua, bila elemen sampling tidak terpenuhi, maka teknik ini tidak dapat diterapkan. Yang ketiga, persentase human error dalam pelaksanaan cukup tinggi, terutama dalam tahapan pembagian kelompok sampel. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin materi yang kita sampaikan kurang lengkap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.